Ada 3 hal yang sangat sering dilakukan iblis untuk menjatuhkan kehidupan manusia. Yang pertama, dia mempengaruhi. Setelah dia berhasil mempengaruhi orang, dia akan menguasai. Dan yang ketiga, hati-hati, iblis merasuk. Shalom, selamat malam sahabat KP yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung dalam program Khotbah Populer. Yesus yang populer, bukan saya. Nah, malam hari ini kita akan renungan firman Tuhan dengan tema awas ada setan. Setan itu ada di mana-mana. Ya, dia selalu mengintai manusia. Setan itu punya pemerintahan. Setan itu punya organisasi besar yang tersusun rapi, yang memiliki pemimpin tertinggi, yaitu Lucifer dalam terjemahan King James Version, atau bisa juga disebut dengan istilah Satan, iblis. Lalu dia punya bawahan, ya, dan jumlahnya itu banyak. Tidak ada ilmu matematika yang bisa memecahkannya. Sebanyak apa sih setan itu, iblis itu, dan kawan-kawan, ya? Alkitab menggunakan istilah sepertiga. Malaikat berontak kepada Allah lalu dibuang oleh Tuhan dari sorga. Merekalah yang disebut iblis dan setan-setan. Nah, malam ini kita akan belajar lebih dalam mengapa kita harus waspada, mengapa kita harus berjaga-jaga, karena dia selalu berusaha untuk menjatuhkan umat manusia ke dalam dosa. Manusia diciptakan segambar dengan Allah untuk melakukan tujuan Allah, tetapi iblis ini membelokkannya. Iblis merusaknya supaya manusia tidak sesuai dengan kehendak Allah, supaya manusia tidak mengikuti perintah Allah. Dan sepanjang peradaban manusia, banyak manusia yang tergoda, jatuh, dan mengikuti setan. Bahkan karakternya seperti setan. Ciri-cirinya penipu, pembohong. Itu adalah ciri-ciri setan. Suka menyakiti orang, bahkan suka menyakiti dirinya. Ingat, iblis adalah bapak segala pendusta. Jadi kita harus hati-hati. Awas ada setan. Ada di mana-mana, mengintai kita selalu. Minggu lalu kita sudah bicara tentang medan pertempuran setan atau iblis. Dia bisa berpindah medan untuk menjatuhkan kita. Intinya harus jatuh dalam dosa. Intinya harus ada yang tidak lagi connect kepada Allah. Itu tujuan setan. Nah, kita akan baca renungan firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mengapa kita harus waspada, antisipasi dari serangan iblis? Karena iblis itu bisa merusak hidup kita. Yang pertama, dia akan merusak fisik kita. Dia akan merusak iman kita. Dan dia akan merusak masa depan kita. Jadi harus waspada. Banyak orang saat ini tidak sadar dia sedang tergoda oleh iblis, terhanyut oleh iblis. Nah, ayat ini adalah ayat penting buat kita. Merupakan ayat yang paling ditakuti oleh iblis. Karena di sini dijelaskan siapa dia dan apa yang harus kita lakukan untuk melawannya. Dalam ayat ini Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 dikatakan iblis adalah musuh kita, lawan kita yang harus kita lawan dengan perlengkapan senjata Allah. Kita tidak boleh anggap remeh. Kita nggak boleh takut berlebihan. Tapi kita harus berserah kepada Tuhan. Minta bentengi dengan kuasanya. Lalu lawan dia dengan perlengkapan senjata Allah. Tatkala iblis sedang menggoda kita, merayu kita, kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah. Ada 3 hal yang sangat sering dilakukan iblis untuk menjatuhkan kehidupan manusia. Yang pertama, dia mempengaruhi. Dia mempengaruhi melalui pikiran, perasaan, dan kehendak. Supaya orang itu tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Supaya orang itu tidak sesuai dengan firman Allah. Supaya orang itu meninggalkan Allah. Bukankah banyak orang yang hidup tanpa Allah, tanpa Tuhan? Dia menyakiti diri sendiri, dia menyakiti orang lain, bahkan dia selalu menghujat Tuhan. Ya tinggal tunggu waktu saja, sabar saja. Orang yang demikian akan kena getahnya. Ada istilah hukum tabur tuai. Cepat atau lambat dia akan mengalami proses Tuhan. Tuhan yang punya wewenang. Anak Tuhan yang tersakiti tidak usah membalas dengan fisik. Cukup lapor kepada Allah, Tuhan, aku berserah. Biarlah Tuhan yang bekerja. Dan orang tersebut akan berurusan dengan Tuhan. Kalau kita sudah angkat tangan kepada Tuhan, menyerahkan orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, hati-hati bro. Hati-hati sis. Nyawa taruhannya. Setelah dia berhasil mempengaruhi orang, dia akan menguasai. Dia akan kuasai orang supaya menjadi alatnya, supaya menjadi budaknya, supaya menjadi hambanya. Kalau sudah menguasai orang, dia akan menyuruh orang tersebut
untuk mencari korban. Dia akan menyuruh orang tersebut mencari tumbal untuk menghasut orang lain supaya sama seperti dia. Intinya dijatuhkan. Kalau orang sudah dikuasai iblis, bahaya sekali. 90% dia akan sulit kembali karena dia sudah menjadi alatnya iblis. Jadi ini gak main-main. Dia akan connect dengan pesugihan. Dia akan connect dengan kuasa gelap. Dia akan connect dengan hal-hal gaib. Orang yang sudah dikuasai iblis, hatinya rusak, hancur, penuh dengan kebencian, akar pahit, kesombongan. Dia akan tidak segan-segan untuk menyakiti orang lain dengan kuasa gelap. Dia akan serang seseorang dengan santet. Dia akan sakiti orang dengan guna-guna. Dia akan rebut hati orang dengan pelet dan lain sebagainya. Itu pekerjaan iblis. Dia akan menggunakan jasa pesugihan iblis untuk mendapatkan kekayaan. Dia akan datang ke tempat tertentu lalu meminta, "Aku ingin kaya." Padahal Tuhan adalah sumber berkat. Ngapain minta ke iblis? Minta langsung kepada Tuhan yang empunya segalanya. Kalau minta ke iblis, ingat, minta ke iblis tidak ada yang gratis. Tidak ada. Selalu ada tumbal dari apa yang kita minta. Itu dia. Kalau sudah iblis yang menguasai hidup kita, akan ada tumbal yang dia akan minta, akan ada kutuk yang akan dia beri. Kutuk ini akan berlaku bagi keluarga kita, generasi kita. Tidak main-main kutuk itu. Kutuk itu bisa terjadi dalam bentuk sial, malapetaka. Kalau dia menikah, akan broken home, hancur, tidak bahagia. Dan pokoknya mengalami hal yang menyedihkan begitu. Mengalami bencana dan lain sebagainya. Jangan main-main dengan tumbal dan kutuk kalau iblis sudah menguasai. Makanya orang yang berhasil dikuasai iblis itu adalah orang yang berpikir dangkal, bukan pejuang. Ngapain kita andalkan kuasa gelap? Tuhan itu segalanya. Tuhan itu empunya segalanya. Tinggal kasih hidup kita. Ini aku Tuhan. Pasti kita akan diberkati. Saya mengikuti Tuhan. Tidak pernah melihat bahwa Tuhan tidak menolong. Saya mengikuti Tuhan selalu diberkati. 2007 saya bertobat. Dipulihkan dari seorang yang pecandu narkoba. Dari seorang yang brutal, yang hidup di dunia malam. Itulah Tuhan. Kalau saya teruskan kehidupan saya ini, saya persembahkan dikuasai iblis, waduh, bahaya. Iblis itu merusak masa depan kita. Jadi hati-hati, iblis bisa menguasai, iblis bisa membunuh hidup kita. Dan yang ketiga, hati-hati, iblis merasuk. Kalau iblis sudah merasuk kita, wah, makin parah lagi. Kita sudah suka-sukanya dia. Merusak mental, merusak fisik. Orang seperti ini harus dilepaskan dengan doa dan puasa.
bukan main-main. Harus sungguh-sungguh. Hanya orang yang rohaniawan, yang punya relasi dengan Tuhan, yang bisa bantu untuk pelepasan. Makanya kita harus waspada, awas ada setan. Setan itu selalu mengintai. Kalau dalam Alkitab disebutkan dengan jelas siapa dia. Dia itu bagaikan singa yang mengaum-aum mencari mangsa. Dia berkeliling mencari orang yang siap ditelannya. Itu sebabnya kita harus lawan dia. Ini bukan sombong, ini bukan takabur. Kalau kita tidak lawan, artinya kita terhanyut. Artinya kita akan ikut dia. Tidak mudah memang. Kita harus gunakan perlengkapan senjata Allah dalam Alkitab. Nah, saya akan jelaskan makna perlengkapan senjata Allah yang tercatat dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Ya. Dengarkan baik-baik. Ya. Pertama-tama saya mau jelaskan, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Kalau melawan darah dan daging, angkat senjata gampang untuk melawan musuh. Tinggal tembak mati. Tapi lawan kita tidak kasat mata. Bukan dengan darah dan daging. Tetapi lawan kita adalah iblis si jahat. Ya. Itu sebabnya kita harus lawan dengan perlengkapan senjata Allah. Yang pertama, perlengkapan senjata Allah yang harus kita gunakan, ya, adalah berikat pinggangkan kebenaran. Sebelumnya kita harus berdiri tegap, menunjukkan kesiapan untuk melawan dia. Berdiri tegap, lalu berikat pinggangkan kebenaran. Apa maknanya? Berikat pinggangkan kebenaran. Apakah sahabat sudah tahu? Berikat pinggangkan kebenaran ini ya ilustrasi menggunakan budaya Romawi, ya. Ada tentara Romawi yang mempunyai ikat pinggang. Lalu kita harus berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran itu bicara tentang dua hal. Bicara tentang Yesus, yang kedua bicara firman Tuhan. Jadi kita harus mengikatkan Yesus dalam hidup kita. Dia adalah teladan utama. Dia adalah Allah yang sudah mengorbankan hidupnya, yang sudah menebus kita, dan dia bertanggung jawab. Dia yang berperang mengganti kita. Itu Tuhan Yesus, itu kebenaran. Makanya di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dalam konteks ini kita tidak bisa berbuat apa-apa melawan iblis. Artinya kalau di luar Yesus kita terhanyut menjadi alat iblis. Yang kedua, kebenaran adalah firman Tuhan. Teladan utama Yesus, dasar pengambilan keputusan adalah firman Tuhan. Sola Scriptura, hanya Alkitab saja. Apa dasar pengambilan keputusan sahabat saat ini? Jadi berikat pinggangkan kebenaran, meneladani Yesus dan hidup sesuai dengan firman. Kalau itu kita lakukan, yang pertama, iblis akan gentar menjatuhkan kita ke dalam dosa. Lalu yang kedua, Alkitab bilang di situ, berbaju jirahkan keadilan. Nah ini harus hidup dalam keadilan. Jangan menindas orang. Jangan memperdaya orang. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Wow. Orang yang memberitakan Injil adalah orang yang ditakuti iblis.
Kenapa? Karena akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui pelayanannya. Kalau ada orang memberitakan Injil, sebenarnya dalang utama yang menggagalkan pemberitaan Injil itu adalah iblis. Dia akan hasut orang tertentu untuk menggagalkan pelayanan. Sangat disayangkan kalau itu terjadi dalam kehidupan sahabat. Apakah sahabat sudah memberitakan Injil? Mari memberitakan Injil. Itu penting. Berikutnya, mempergunakan perisai iman. Sudahkah kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan? Itu juga membuat iblis dapat kita lawan. Kenapa seringkali orang cepat sekali tergoda? Kenapa orang cepat sekali terhanyut dengan godaan iblis? Masuk dalam jerat dunia karena dia sudah tak beriman lagi. Iman itu enggak kasat mata, tapi ada di sini dan di segala hidup kita. Coba cek hati sahabat masing-masing. Apakah masih beriman kepada Tuhan? Banyak orang kesaksian ke saya. Pak, saya sudah tidak ke gereja lagi, saya sudah tidak beribadah lagi, saya sudah tidak menyembah Tuhan lagi, keluarga saya hancur, sekarang saya hidup tidak karuan, saya masuk dalam dunia gelap, saya ingin kembali Pak, bagaimana caranya, apakah Tuhan bisa ampuni saya? Saya katakan bisa, sangat bisa, tidak ada kata terlambat. Tuhan paling suka menyambut orang berdosa yang sadar dan mau bertobat. Biasanya orang berdosa yang dosanya parah, kalau bertobat itu imannya kuat sekali. Seperti Rasul Paulus, sebelum dia terima Yesus, dia adalah seorang pembunuh orang Kristen. Tapi begitu dia bertobat, bahkan mati pun dia siap untuk Kristus. Dan akhirnya sejarah mencatat dia mati dipancung karena memberitakan Injil. Jadi milikilah iman supaya kita punya modal melawan iblis, supaya kita tidak terjerat, terhanyut oleh tipu dayanya. Berikutnya, kita juga harus menggunakan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan supaya pikiran kita tidak dipengaruhi. Iblis itu bermain di sini, ketopong kan di sini. Dia bermain di pikiran kita. Makanya gunakan ketopong itu. Makanya dipikirkan yang baik-baik. Dipikirkan yang positif-positif. Dipikirkan untuk kebaikan orang. Dipikirkan bagaimana memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya bagaimana menipu orang. Bagaimana mencelakakan orang. Oh, dia sudah kaya ya. Oh, kok bisa ya. Habis waktu kita untuk dengki kepada orang. Biasanya kalau orang dengki, gak mungkin sama orang yang lebih buruk dari kita. Pasti lebih baik kan? Jadi stop dengki. Itu menghancurkan kehidupan kita. Kita akan fokus dengan kesuksesan orang. Tapi kita lupa kita harus diselamatkan. Itu dia. Jadi ketopong keselamatan itu di sini. Alkitab mengatakan, pikirkanlah yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, semua yang bersifat kebajikan, pikirkanlah itu. Bukan yang negatif-negatif. Kalaupun kadang kita mikirkan negatif, lewat begitu, minta tolong sama Tuhan supaya kita mampu mengendalikan pikiran ini. In Jesus' name. Seperti itu. Supaya kita tertolong, supaya
supaya kita tidak terhanyut oleh kuasa jerat iblis. Lalu berikutnya, setelah ketopong keselamatan, kita juga harus gunakan pedang roh. Nah ini, ketopong keselamatan dengan pedang roh ini jadi satu paket sebenarnya. Ya, pedang roh. Perkatakan firman. Sudahkah sahabat memperkatakan firman? Ya. Setelah kita bekali diri kita untuk pikiran ini, lalu perkatakan. Banyak orang hanya bisa menerima firman, merenungkan, tapi nggak ngomong. Perkatakan firman. Perkatakan firman ini, pedang roh ini begini. Kita mengatakan, Tuhan memberkatimu, Allah sanggup menyelamatkanku. Begitu. Lebih baik memperkatakan firman daripada kita mencibir orang, membuli orang, berkata negatif supaya orang lain down. Itu tidak baik. Dan firman ini bisa mengubah kita. Firman ini bisa menyelamatkan kita. Orang yang paling diberkati di dunia ini bukanlah orang yang punya banyak harta, tetapi orang yang memiliki firman Tuhan dalam hidupnya. Itu dia, sahabat. Nah, dan ditutup dengan doa. Kenapa doa itu penting? Karena doa itu adalah napas orang percaya, komunikasi kita dengan Tuhan. Nanti kita berdoa di akhir renungan ini. Jadi sekali lagi, pergunakanlah perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan tipuan iblis. Tidak ada manusia yang betul-betul kebal dari iblis kecuali kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita minta bentengan dari Tuhan. Nenek moyang kita saja, Adam dan Hawa, manusia yang pertama, manusia suci, kudus, tanpa dosa, bisa berdosa karena godaan iblis. Kita bicara tadi pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ingat, sebenarnya iblis nggak takut firman Tuhan. Iblis nggak takut dengan Alkitab ini. Bahkan kalau kita baca bunyinya begitu, nggak takut dia. Tapi iblis takut apabila firman itu dihidupi, dilakukan, diperkatakan. Kalau itu yang kita lakukan, wow, dahsyat. Itu yang ditakuti oleh iblis. Awas, ada setan. Setan ada di mana-mana, siap menjatuhkan kita ke dalam dosa, dan ini adalah tindakan yang terkutuk, berbahaya. Ingat, jangan main-main dengan iblis. Kita harus paham cara kerjanya. Saya pun selalu berjuang supaya tidak jatuh dalam jeratnya. Saya berkali-kali katakan, kalau iblis tidak bisa membuat kita menjadi orang yang paling jahat di muka bumi dengan dosa yang dia lakukan, dia akan buat kita menjadi orang yang paling rohani, supaya kita menjadi sombong rohani, supaya kita merasa paling benar. Itulah iblis. Bahkan dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Kiranya Tuhan selalu menutup bungkus kita dengan kuasa darahnya. Kiranya Tuhan selalu membentengi kita, keluarga kita dengan kuasa darahnya. Sehingga iblis tidak bisa mempengaruhi, tidak bisa menguasai, dan tidak bisa merasuki. Undang Roh Kudus hadir dalam hidup sahabat. Kalau ada Roh Kudus, kuasa gelap tidak mampu menyerang kita.
Karena ada yang menghuni. Siapa yang menghuni hidup sahabat? Roh Kudus kah? Atau bukan? Kalau Roh Kudus selamat, sahabat akan dilindungi Tuhan. Tapi kalau bukan, cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Terima kasih sudah dengarkan renungan malam hari ini. Awas ada setan. Gunakan perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa lepas dari jeratnya.